Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku bacaan yang ditulis oleh Profesor Dr. Deliarnor. Memasuki mukadimah pertama. Mukadimah ini panjang banget, saya bagi menjadi beberapa bagian. Mukadimah ini adalah umumnya, ini mukadimah pertama. Sengaja saya bagi-bagi. Umumnya bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam tinggal di negeri-negeri yang sedang berkembang. Negeri-negeri tersebut menghadapi persoalan-persoalan yang umumnya sama. Jadi negeri-negeri dimanapun negeri Islam pada umumnya masalahnya sama, yaitu persoalan-persoalan yang disebabkan antara lain oleh ledakan penduduk dan meningkatnya tuntutan keperluan dari penduduk. Bangsa di negeri-negeri berkembang menyadari ketertinggalan mereka dari negeri-negeri yang telah maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang telah menampakkan revolusi tersendiri, suatu revolusi yang sangat diharapkan pula oleh negeri-negeri yang sedang berkembang itu. Maksudnya adalah ini negeri Eropa ya, yang semua negeri-negeri pada saat itu ingin berkembang seperti negeri-negeri maju seperti Eropa, yaitu adanya revolusi industri. Kemungkinan seperti itu, insya Allah. Masalah yang mereka hadapi tidak mudah dipecahkan, terutama karena ketertinggalan itu tidaklah semata-mata antara negeri-negeri yang telah maju di satu pihak dan negeri-negeri yang sedang berkembang di pihak lain, melainkan juga terdapat di dalam batas negeri-negeri yang sedang berkembang itu sendiri. Indonesia umpamanya bukan saja ketinggalan dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat, tetapi di dalam negeri Indonesia sendiri dijumpai berbagai perbedaan tahap perkembangan masyarakat. Walaupun Pulau Jawa telah mengenal kereta api, kendaraan-kendaraan bermotor, televisi, dan kapal terbang, namun sebagian besar pedalaman Irian Barat masih hidup di zaman batu. Maksudnya peradabannya, cara bermasyarakatnya. Di samping itu, menempatkan kedudukan agama yang jelas di dalam masyarakat merupakan masalah yang harus dihadapi pula oleh negeri-negeri Islam tersebut. Sementara berdiri Islam meliputi dua aspek, yaitu agama dan masyarakat atau politik. Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dan persoalan-persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi ini. Maksudnya saling menyinkronkan. Hukum Islam syariat mengatur kedua segi itu, hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesamanya. Di waktu yang lalu berbagai jalan untuk mendudukkan masalah ini telah dicoba, tetapi kalangan Islam sendiri merasakan bahwa hasil yang dicapai masih sangat terbatas, dan karena itu perlu lebih disempurnakan lagi. Demikianlah umpamanya Pakistan didirikan pada tahun 1947 sebagai suatu negara yang sengaja didasarkan atas Islam. Sejarah perkembangannya kemudian memperlihatkan bahwa masalah tersebut masih tetap ada. Pertukaran nama republik ini dan dari Republik Islam Pakistan menjadi Republik Pakistan dan kemudian kembali kepada nama semula. Perdebatan di dalam konstituante mereka, penggantian konstitusi yang dihasilkan oleh perdebatan ini dengan suatu konstitusi yang ditetapkan oleh kepala negara, dan perpecahan di dalam Liga Muslim yang merupakan partai pendiri dari negara baru itu, semuanya mencerminkan usaha untuk mendudukkan masalah Islam tadi dalam masyarakat dan negara. Bahkan berdirinya lembaga riset Islam di Pakistan memperlihatkan pula usaha itu secara terus-menerus. Munculnya Bangladesh merupakan tantangan lain pula. Tunisia mengambil sikap
yang menimbulkan tanda tanya dalam lingkungan dunia Islam. Presiden negara ini, Habib Bourguiba, memberikan prioritas kepada pembangunan material dan kemakmuran negeri melebihi pembangunan agama. Malahan tampaknya dengan mengesampingkan beberapa ajaran dasar Islam, umpamanya dengan memperjuangkan hapusnya puasa salah satu tiang Islam dengan maksud agar rakyatnya dapat lebih bekerja keras untuk membangun negeri mereka. Secara mudah hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa kepala negara Tunisia menganggap Islam tidaklah sesuai lagi dengan tuntutan abad modern ini. Saudi Arabia memperlihatkan perkembangan yang berbeda pula. Negeri ini sedang mengalami hasil-hasil kemajuan teknologi, pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan yang diperkeras dengan aspal, pemakaian kendaraan bermotor listrik dan gas, dan bermacam fasilitas modern lain. Namun modernisasi seperti ini tampaknya lebih bersifat semu dan kurang membawa perubahan yang sesungguhnya dalam sikap hidup sebagian besar penduduknya. Negeri ini masih bertahan dalam kebiasaan tradisional mereka dengan sifat paternalistik feodal, sehingga rakyatnya kurang berpartisipasi secara aktif dalam pembaharuan negeri tersebut yang umumnya dilakukan secara fisik oleh orang-orang asing. Tambahan lagi, rakyat Saudi Arabia masih mempertahankan tradisi-tradisi Islam dan tafsiran-tafsiran tradisional tentang dasar-dasar Islam. Jadi pada saat itu masih ada tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh para pengagung tradisi. Demikianlah contoh tentang Saudi Arabia, Tunisia, dan Pakistan, memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negeri-negeri Islam pada umumnya dalam menempatkan posisi Islam di tengah masyarakat yang sedang berubah itu dan yang memang menghadapi banyak masalah yang harus segera dipecahkan. Maka timbullah pertanyaan, apakah orang-orang Islam dapat mempertahankan dasar-dasar ajaran agama mereka dalam modernisasi negeri dan tanah air masing-masing? Dapatkah mereka menegakkan prinsip bahwa Islam itu bukanlah semata-mata agama, tetapi juga meliputi persoalan-persoalan masyarakat dan politik? Ataukah mereka akan melakukan transformasi, membatasi peranan Islam dan fungsi agama pada kehidupan rohani saja, dengan membiarkan kegiatan-kegiatan duniawi di luar bidang ajaran agama itu? Sebenarnya menjelang akhir abad tengah agama Kristen telah menyelesaikan transformasi ini dengan memisahkan apa yang disebut gereja di satu pihak dan negara di pihak lain. Tetapi dalam soal Islam, masalahnya ialah apakah pemisahan ini memang mungkin, mengingat Islam tidak mengakui adanya semacam hierarki kegerejaan atau lembaga kependetaan dalam masyarakatnya. Apakah tidak merupakan suatu penjungkir balikan dasar-dasar Islam itu sendiri bila transformasi seperti itu yang hendak dilaksanakan? Tetapi apa-apa sajakah yang termasuk di dalam prinsip-prinsip dasar Islam itu, seperti yang mungkin timbul dalam melaksanakan syariat ialah apakah masyarakat Islam pada masa ini melakukannya dengan sekedar mempergunakan analogi pada kebiasaan dan hasil-hasil pemikiran yang telah dianggap selesai di masa lalu, ataukah masyarakat ini dapat juga berfungsi sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum itu di samping sumber Quran dan hadis. Demikianlah mukadimah pertama. Video berikutnya saya akan melanjutkan bacaan mukadimah tersebut di video kedua. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.